Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwah wa akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita menyampaikan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhi apa yang menjadi keinginan kita dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu hendaknya kita mensyukuri nikmat ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, kami menyampaikan jazakallahu khair, terima kasih yang banyak kepada Waliul Amri, Bapak Kepala Desa Bendosari Kerumasan. Oh, betul ya? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudi hadir menyaksikan putra-putranya dan putrinya ketika ingin berniat yang baik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan tadi telah disampaikan wasiat-wasiat yang mulia, terutama dalam masalah urusan kesehatan pula. Kami mewakili yang lainnya menyampaikan jazakallahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan beliau, peningkatan iman dan juga kesejahteraan, terutama untuk khususnya di desa ini dan umumnya di negeri kita ini. Yang nomor 3 telah disampaikan tadi oleh ketua yayasan yang baru, yaitu Yayasan Al-Ansar Al-Islami yang baru saja dibentuk oleh antum semuanya. Dan tadi telah disampaikan di antara sebab mengapa berdirinya yayasan ini, karena orang tua kita Bapak Muri Janto Hafidhahullah Ta'ala selaku orang tua di sini yang banyak membantu dalam masyarakat untuk pengembangan dakwah. Tentunya tidak lama lagi, demikian juga seperti saya, akan pulang menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dititipkan kepada yaitu saudara kita Akhuna Abdul Karim Hafidhahullah Ta'ala yang berupa sertifikat masjid maupun sekolah dan yang lainnya. Ini merupakan wasiat yang baik. Dan juga tadi dijelaskan pula tentang mengapa didirikannya yayasan ini. Perlu difahami kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa kita umat Islam ini disifati oleh Allah sifat yang secara khusus, yang mana Allah Ta'ala tidak mensifati orang lain. Maka orang mukmin ini disifati oleh Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan satu sama lain harus tolong menolong,
bahasa kita gotong royong. Dalam hal apa? Memerintahkan yang baik yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, dan juga mencegah atau membendung kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan juga diharamkan oleh Rasulullah SAW. Inilah sifat yang mulia yang menjadi sebab baiknya umat. Dan juga banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita orang mukmin supaya memiliki sifat khusus. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu orang muslim, terutama para sahabat radhiyallahu anhu, generasi sesudahnya adalah paling baiknya umat. Khaira ummah. Paling banyak umat bukan karena kekayaannya dan juga bukan karena suku kebangsaannya, tetapi paling banyak umat karena keimanan dan karena amal soleh. Ukhrijat linnas, yang mana Allah Ta'ala menjadikan orang muslim, hambanya beriman bagaimana menjadi manfaat untuk umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mana kalian mau memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan juga membendung kemungkaran. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan wajibnya orang mukmin untuk berdakwah, menyampaikan ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah ini telah dilakukan oleh yaitu orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Yang saya ketahui sendiri ketika saya datang di sini tahun 82 terakhir, yaitu setelah pulang dari Saudi, yang niat saya ingin berdakwah di tempat Sedayu, namun diminta oleh saudara saya itu Zubaidi, putranya Pak Zain, supaya saya tinggal di Kediri ini atau di Srikaton sekitar 2 tahun. Nanti beliau mau pulang melanjutkannya. Dan alhamdulillah kami penuhi. Ternyata bukan 2 tahun, tapi sampai 8 tahun. Dan juga walaupun tidak setiap harinya, dan alhamdulillah Allah memberi kekuatan kami untuk bisa silaturahim di Kediri dan sekitarnya ini. Tidak ada lain tujuan untuk berdakwah. Dan alhamdulillah dengan perjalanan itu mulanya kita mengalami kesulitan-kesulitan. Sebagaimana orang lahir tidak bisa berbuat apa-apa, setelah membesar menjadi baik. Oleh karena itu peringatan untuk kita semuanya berjuang memerlukan pengorbanan. Pertama mengalami kesulitan. Kemudian setelah kesulitan mesti ada kemudahan. Kalau sudah mudah tidak sulit. Karena Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Dan itu bisa ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang ketika kita pertama kali berdakwah di kerumasan yang lainnya, banyak hambatan-hambatan. Tetapi kita yakin Allah Ta'ala akan menolong hamba yang beriman. Alhamdulillah, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan rahmat Allah, dengan taufikullah, dan sehingga menjadi bersebar dakwah ini di Kediri. Alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, dan alhamdulillah menjadi baiknya umat, karena kita berdakwah bukan untuk mencari dunia dan bukan untuk mencari yang lain. Ingin bagaimana umat ini menjadi baik. Dan inilah yang harus kita fahami. Terutama kita, orang-orang tua kita telah meninggal dunia. Yang mana dulu, yaitu orang tua kita Bapak Jubrianto rahimahullah ta'ala yang telah meninggal dunia. Banyak pengorbanan yang beliau sampaikan dalam dakwah ini. Dan kasus-kasus yang ada yang sudah orang-orang tua kita fahami. Demikian juga alhamdulillah dilanjutkan pula oleh saudaranya Bapak Jubrianto
Ya mungkin sebentar lagi saya dengan beliau akan dipanggil oleh Allah. Karena itu ada baiknya generasi muda ini bagaimana bisa melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya para sahabat. Karena itu yang perlu kami tekankan di sini. Dakwah ini sebetulnya kewajiban untuk setiap orang yang mempunyai ilmu. Sebagaimana para ulama-ulama dahulu berdakwah sendiri. Namun tidak mengapa kita berdakwah dengan berkumpul, dengan mendirikan yayasan, mendirikan lembaga. Tetapi kita harus meluruskan lembaga ini. Dan agar lembaga yayasan dakwah ini berjalan dengan baik, diridhai Allah Ta'ala, harus ada persyaratan-persyaratan yang harus kita fahami dan yang harus kita sepakati bersama. Kesepakatan ini insya Allah tidaklah merepotkan kita, karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita kecuali yang kita mampu. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Yang pertama, kami sarankan untuk yang mengurusi yayasan, baik dari awalnya sampai jajaran yang akhirnya, harus ikhlas karena Allah. Ini penting, karena yang kita dakwakan ini bukan dunia. Yang kita dakwakan ini agamanya Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya ikhlas. Dan Allah Ta'ala tidak menyuruh kita hidup di dunia melainkan agar ikhlas beribadah. Di antara bentuk ibadah adalah dakwah, yang itu manfaatnya bukan untuk pribadi tetapi untuk umat. Ini yang harus kita fahami. Maka Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka ini diperintah oleh Allah Ta'ala beribadah melainkan agar ikhlas beribadah. Karena makna ibadah itu tunduk kepada peraturan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangan. Ini kunci pertama. Bagaimana kita ikhlas karena Allah, semua kegiatan yang kita kerjakan dan yang akan, bagaimana kita muncul keikhlasan hati, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah untuk mencari bekal kita di akhiratnya nanti. Yang nomor dua yang kita dakwakan ini harus sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat. Ini prinsip. Oleh karena itu harus ada orang-orang yang membimbing. Karena kalau kita mendakwakan Al-Quran, mendakwakan sunnah, siapapun tidak akan dirugikan. Sampai orang kafir pun tidak akan dirugikan. Karena Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah Ta'ala tidak mengutus kamu wahai Nabi, melainkan bagaimana alam semesta ini mendapatkan rahmat Allah dengan sebab dakwamu. Ini penting. Jadi semua kegiatan kita mengembalikan sumbernya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini yang kita kerjakan, Allah menolong. Sebagaimana Allah Ta'ala menolong para anbiya, para utusan Allah, para sahabatnya. Bukankah hidup mereka lebih sengsara daripada kita? Nabi Nuh disuruh mendakwai orang kafir. Nabi Musa disuruh mendakwai yaitu Fir'aun. Nabi Ibrahim disuruh mendakwai Namrud. Nabi Muhammad SAW disuruh mendakwai pamannya yang kufur. Tapi karena materi dakwah ini diambil dari wahyu Allah, tidak keluar dari garis itu, Allah menolong. Ini prinsip yang harus kita fahami. Apa yang akan kita kerjakan dalam yayasan ini, materi apa yang kita sampaikan ini perlu, ya, mulai dari sekarang dicatat, diprogramkan. Karena kalau orang sudah baik masalah urusan
akhiratnya, dinnya, urusan dunia mudah. Dengan dasar ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, semua kesulitan akan ada jalan keluar. Dan itu telah dicapai oleh semua para anbiya, para sahabat, para ulama sunnah. Ini kunci. Mendirikan yayasan mudah, mendapatkan surat dari pemerintah mudah, pelaksanaannya bukan hanya 1 hari, sampai kita mati. Dan ini yang harus kita pegang. Apa yang akan kita dakwakan dan apa yang kita sampaikan kepada umat, kepada anak didik kita ini penting. Yang nomor 3, ketika kita mendirikan yayasan ini, kita harus lebih banyak mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita, waktu kita untuk yayasan ini. Karena yayasan ini untuk umat. Kita meninggal dunia masih dilanjutkan generasi sesudahnya. Kalau kesungguhan kita mendahulukan dakwah ini, kepentingan umat ini, dan juga yang lainnya, Allah akan menolong. Bayangkan perjuangannya Rasulullah SAW, habis duitnya untuk perjuangan dakwah. Meninggal dunia yaitu meninggalkan warisan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dirhama wala mata', walakin warasul ilma. Para anbiya tidaklah mewariskan kepada keluarganya, umatnya, berupa harta yang banyak, berupa emas dan perak, tapi mewariskan ilmu. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita mendahulukan kebutuhan lembaga dakwah ini daripada kebutuhan keluarga kita. Karena keluarga kita sepanjang hidup mereka, dakwah ini berlanjut terus sampai hari kiamat. Kalau prinsip ini kita pegang, kita dahulukan harta kita untuk ini, kesungguhan kita, waktu kita, Allah akan menolong. Karena Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh ya membela agama Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala tolong. Antum berdakwah sekarang enak, berbeda dengan 40 tahun, 30 tahun yang lalu. Sekarang dengan sepeda motor, mobil yang lainnya. Dulu demikian juga makan yang lain lebih banyak kita jumpai kenikmatannya sekarang daripada zaman dahulu. Dan ini yang harus kita fahami. Dan Allah menjelaskan kedudukannya para sahabat. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini prinsip dakwah, prinsip mendirikan yayasan, mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan dirinya sendiri. Kalau prinsip ini kita pegang dan kita amalkan, akan jadi yayasan, dan Allah Ta'ala akan membantu. Mulai sekarang diingat dan dicatat, buat dalam satu lambang untuk yayasan kita. Karena apabila kita mau menolong saudara kita, kita ditolong. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong orang lain. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mementingkan umatnya, mementingkan para sahabatnya. Bahkan sahabatnya pun juga mementingkan untuk masalah umat. Bayangkan sahabat-sahabat yang kaya, itu Abu Talha dan juga yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
tidaklah kau akan mendapatkan surga kecuali kalian menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Sahabat ini menyerahkan tanahnya, menyerahkan hartanya. Ini prinsip. Dan karena apa? Kita mendahulukan kepentingan umat ini, inilah yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Dia nomor 3. Dia nomor 4. Perlunya kita ta'awun, kerjasama. Ya, kerjasama dibutuhkan. Bayangkan batu itu besar sekali, kalau kita pikul sendiri nggak mampu. Kita pindah dengan orang banyak mudah. Ya. Dan Allah Ta'ala memerintah kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di dalam hal urusan kebaikan. Birri itu maknanya baik, dalam melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun sunnah. Demikian juga wat taqwa dalam ingkarul munkar. Ini perlunya ada yang ta'awun. Bagi orang yang punya harta, maka dia ta'awun dengan hartanya. Bagi orang yang punya ilmu, ta'awun dengan ilmunya. Bagi orang yang punya tenaga, ta'awun dengan tenaganya. Bagi orang yang punya keterampilan, ta'awun dengan keterampilannya. Ini perlu adanya kerjasama dan merasa kita mencari pahala. Kemudian juga berikutnya, di dalam yayasan ini akan berjalan apabila kita bukan mencari rezeki dari yayasan ini, bukan mencari keuntungan dunia dari yayasan ini. Karena kita bangun yayasan ini untuk maslahah umat. Pahala dari Allah Ta'ala lebih tinggi daripada harta yang kita miliki. Ini penting. Berapa banyak yayasan itu ambruk karena apa? Masing-masing ingin mendapatkan gaji yang tinggi. Jadi upayakan kita kerja ini mencari pahala, mencari modal kita untuk kita bawa pulang. Ada sesuatu yang dibagikan, alhamdulillah. Tidak, kita tidak menuntut. Karena ini yayasan dakwah, bukan yayasan urusan dunia. Yang perlu kita mencari hasilnya, mencari kekayaan, tapi kita mencari pahala. Kemudian juga perlunya adanya musyawarah. Musyawarah ini penting. Kami lihat di situ banyak seksi-seksi. Nanti ini perlu ada musyawarah. Jangan sampai hanya sebagai simbol nama. Karena yayasan ini yang dikerjakan banyak. Bukan seperti di rumah, hanya bapak dan ibu yang kerja. Yang difikirkan adalah umat. Yang difikirkan adalah generasi. Harus ada musyawarah rutin. Musyawarah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang maksum, yang sudah bersih dari dosa dan kekurangan, tapi masih diperintah oleh Allah Ta'ala bermusyawarah. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Musyawarah ini kadang-kala yayasan itu 1 bulan sekali. Gimana musyawarah 1 bulan sekali? Jadi dari ketua nanti apa job kerjanya? Sekretaris ini apa yang dikerjakan? Bendara itu apa yang dikerjakan? Seksi-seksi yang lain ini harus ada musyawarah sendiri supaya tahu dia pekerjaannya. Bidang dakwah apa yang harus dia kerjakan? Bidang pendidikan, bagian bangunan apa yang dia harus kerjakan? Perlu adanya musyawarah. Karena musyawarah ini kita mengambil pendapat-pendapat orang punya ilmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan dana? Bagaimana dakwah kita bisa tersebar? Bagaimana bangunan itu bisa berjalan? Semuanya ini perlu musyawarah.
Jadi ada musyawarah yang secara umum dan juga ada musyawarah bagian-bagian tertentu. Saya lihat di situ banyak juga orangnya. Tapi ini jangan sampai hanya sebagai orang saja, tapi harus ada kerja yang disampaikan dari itu. Dan berikutnya wasiat yang lain. Dalam yayasan ini perlunya ada orang-orang yang punya ilmu. Tidak sembarang kita milih orang. Ya. Orang punya ilmu yang bisa kerja dan punya semangat untuk berjuang. Nah, ini perlunya dipilih bukan orang ahli bid'ah, bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Dipilih orang-orang yang thiqah imannya, thiqah yang bisa dipercaya keilmuannya, dipercaya pula akidahnya. Karena ini bukan masalah urusan dunia. Hal itu supaya kita tidak terjadi benturan di tengah ketika kita sedang bermusyawarah. Karena perbedaan ilmu, perbedaan pendapat ini kadang-kala menjadi pecahnya. Kalau pecahnya kaca gampang mudah diganti. Dan penyakitnya yayasan begitu. Cara mau musyawarah mengambil tindakan sendiri. Ketika sudah ada pembina, baru kalau sudah tengkar dipanggil pembinanya. Dan itu sudah sering kami jumpai di Makassar, di Kediri, di tempat yang lain. Ternyata ujung-ujungnya kurangnya bermusyawarah dan bertindak masing-masing. Dan perlunya semua kegiatan harus yaitu ketahui oleh ketua. Dan juga perlu memberitahu kepada pembina. Jangan sampai pembina itu dipanggil ketika ibaratkan mobil sudah nabrak, baru dipanggil. Ketika mati tidak manggil dulu. Ini apa kerusakannya? Dan ini pengalaman yang ada. Kemudian juga kita harus, di antara lain yang harus kita pahami, kita harus bersabar. Terutama pimpinan. Karena berjuang itu dihadapkan dengan satu masalah. Mesti tidak ada para anbiya yang tidak dimusuhi oleh orang. Tapi dengan bersabarnya dan tetap berjalan berhasil. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu mau bersabar, bersabar. Dan tetap bertawakal, berusaha, berjuang, tetap berjalan. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Semua tipu daya tidak akan bisa menggulingkan diri. Ini penting. Ya. Dan juga kita harus punya telinga yang tebal. Berani dikritik dan berani dicaci oleh orang. Karena kita bukan mencari duit. Kita mencari keridhaan Allah. Semua para anbiya mesti dikritik oleh orang tidak senang. Tidak ada para anak anbiya yang tidak dimusuhi. Karena apa yang disampaikan yang hak. Tapi kalau kita tetap berani menyampaikan yang hak, berarti hati kita, menjaga bicara kita, tetap istiqomah, Allah menolong. Dan tidaklah para anbiya ditolong Allah Ta'ala melainkan dengan kesabarannya. Wa in tasbir, disuruh bersabar dulu. Kita disuruh bersabar, mesti ada hambatan di dalam kita berdakwah. Dan itu setelah kita saksikan sendiri. Sekian banyak rintangan, kita bersabar, berjalan terus, Allah Ta'ala memberi kemudahan. Lihat sejarah, jangan melihat orang tua. Lihat sejarah para anbiya. Para sahabat yang menjadi panutan kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku, sunnahnya beliau. Karena beliau yang berhasil dalam berdakwah. Dan sunnah para sahabat yang telah berhasil dalam berdakwah. Berapa banyak khalifah diuji oleh Allah Ta'ala dengan sekian banyak ujian, tapi dengan bersabarnya dan istiqomahnya berjalan.
Ini kunci-kunci yang harus difahami baik orang berjuang. Karena apa? Kalau kita bisa menerapkan ini, pahalanya bukan gunung 5, pahalanya surga. Kalau kita mendapatkan gunung 10, tidak kita bisa merasakan nikmatnya. Kita akan mati, akan meninggal dunia. Selanjutnya pula, dalam satu yayasan mesti ada pergeseran pengurus. Mengapa? Karena si fulan yang ditunjuk belum tentu dia bisa kerja. Maka perlu adanya reformasi. Perlunya ada pembaharuan. Karena kita sekarang masih menunjuk orang, belum tahu dia bisa nyupir apa tidak, berjalan apa tidak. Perlunya ada reformasi dan itu ditetapkan. Sekian bulan kita perlu mengadakan rapat. Kalau perlu rapat kita ini yang minimalnya setengah bulan untuk kita. Tapi kalau sudah besar, sepekan sekali, sepekan 2 kali, 3 kali. Karena apa yang digarap bukan satu. Jadi ada istimewa rapat musyawarah secara umum, ada rapat pula yaitu istimewa untuk bagian tertentu. Ini kalau kita ingin kerja dan ingin berhasil, ingin berjalan. Kemudian juga kita harus tebal dikoreksi oleh orang. Ya. Dikoreksi oleh para anbiya, dikoreksi, dikatakan gila. Dan dihasut. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Demikian juga yang lain, kita harus menghormati pendapat orang ketika pendapat itu baik. Jangan mempertahankan pendapat saya. Ya, jangan mempertahankan pendapat saya. Oh, ini harus saya menguasai, tidak. Beri kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapat. Jika pendapat itu maslahahnya banyak, didukung dengan din, kita terima. Karena kita bukan pembelaan pribadi, ingin maslahah secara umum. Ya. Dan seandainya ada pergantian, pergeseran, itu jangan sampai membuat kita, kenapa saya diganti? Sekarang itu Ma'had Al-Furqan saya serahkan ketika saya lihat sekian tahun beristiqomah, saya serahkan pada, dan saya tidak menyerahkan kepada anak saya. Ya, dan itu kita lihat, tapi kita kontrol, kita nasihati, biar berjalan baik. Karena yayasan bukan milik perorangan, miliknya Allah. Siapa yang punya ilmu, yang bisa kerja, dia yang berhak untuk mengamalkan. Ya, ini yang perlu kita fahami. Ya, mujahadah kita, kesabaran kita, bermusyawarah kita, dan juga tawadhu kita. Ya, tidaklah merasa pesimis ketika kita dikoreksi, ketika kita disalahkan, karena manusia salah. Terima dengan baik. Kalau prinsip-prinsip ini kita kerjakan, insya Allah Ta'ala akan menolong kita. Barangkali itu hal yang bisa saya sampaikan kepada antum semuanya. Dan yayasan yang sudah kita upayakan ini tadi diwasiati agar saya suruh untuk membuka, meresmikannya. Maka saya sebagai pembina, salah satu di antara pembina itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami buka Yayasan Al-Ansar Al-Islami ini dengan izin Allah Ta'ala. Bismillah, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan bagi kita semuanya. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka kami serahkan kepada. Cukup bukan? Bapak-bapak ada yang perlu ditanyakan? Jika itu
operasional yayasan. Balik. Seandainya kita misalkan di sini ada proyek mau ada gedung, kemudian kita membersihkan atau bongkel-bongkel ataupun yang lainnya, atau mungkin ketika ada undangan terus kita hadir, itu apa kita akan mendapatkan pahala dakwah juga? Iya, pahala itu bukan hanya untuk sholat. Ya. Nyingkirkan duri di jalan dapat pahala. Imatatil adha 'anit thariq. Ada batu yang nyeringi kita ambil, atau ada lubang kita timbun dapat pahala. Jadi semuanya kita ini perhitungannya bukan perhitungan duit, perhitungan pahala. Karena pahala tidak bisa diutang, tidak bisa tukar tambah. Yang beramal dia dapat pahala. Man amila shalihan fali nafsi. Siapa yang beramal saleh untuk diri. Cuma dalam hal begitu kita kalau itu kita punya inisiatif, maka kita beritahu bagian dulu. Dan dinasihati bagaimana ini? Ini ada suatu hal yang perlu kita kerjakan bersama. Ini ada bagian untuk kemasyarakatan, bagian untuk bangunan. Kita beritahu gimana kalau kita kerjakan ini bersama-sama. Diizinkan alhamdulillah. Demikian juga untuk semua bagian, yaitu bagian tertentu. Jangan sampai merasa dia tidak diorangkan. Umpamanya ada sebagian kita yang lupa tidak memberitahu. Karena kita kerjasama. Dan dalam yayasan nanti ada orang semangat dan ada orang yang vakum, ada orang yang setengah tidur, ada orang tidur pokoknya ikut saja. Makanya perlu kita bangunkan ketika mereka tidur. Ketika ada satu malas perlu kita ingatkan dengan bahasa yang baik. Dan juga agar yayasan kita ini diterima oleh umat, perlunya ada sosial. Ada semacam nanti kalau ada saudara kita yang sakit, apakah perlu kita mengadakan tim untuk cari sumbangan membantu orang sakit itu. Ada pula mungkin ini orang miskin yang perlu bantuan. Perlunya kita yaitu mendidikan, yaitu kita kita sering pergi kepada teman-teman kita. Ini ada saudara kita yang miskin, kita mengadakan sembako umpamanya. Ya, perlunya kita untuk mencari yaitu sumbangan, perlunya kita membagi. Ya, membagi tim kita. Jadi upayakan apa menjadi kebutuhan umat ini. Karena yayasan ini bukan hanya mengurusi pendidikan, mengurusi umat. Bagaimana orang sakit, bagaimana orang punya kecelakaan, bagaimana orang dalam keadaan miskin, bagaimana orang tidak tahu ilmu, bagaimana kita beri contoh. Dan ini termasuk membantu pula negara. Ya. Bayangkan alhamdulillah dengan dakwah sunnah aman tempat kita. Dakwah kita berapa tahun, mulai dari tahun 82 sampai sekarang alhamdulillah. Ya, itu Allah Ta'ala yang memberi ketenangan kita. Semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Namun kita perlu berusaha, keikhlasan hati tadi. Cocoknya dalam sunnah, bersabarnya kita berdakwah, Allah akan menolong. Wallahu a'lam. Yang lain? Mengenai masalah yayasan, ada beberapa orang itu yang menganggap di sana sudah ada yayasan dan juga tidak jauh. Yang perlu tak gabung jadi satu, malah pecah diri. Itu Ustaz, kita itu bukan pecah belah. Kita itu ingin berdakwah. Kita ingin berdakwah. Tidak mengapa mereka mendirikan, kita bukan menyaingi. Ya, di Kediri banyak kesana tempat. Tidak mengapa, asal kita ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Cuma jangan sampai kita merasa dengan yayasan ini yayasan yang paling bagus.
untuk niat merobohkan orang tidak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita punya santri 5, alhamdulillah. 5 ini kalau jadi subhanallah. Ya. Jadi kita ingin mendirikan supaya apa? Supaya semangat para pemuda ini. Kita bukan bersaing dalam masalah urusan dagang. Dan kita tidak menjelekkan yang lain. Kita mendirikan, bukankah di sana ada sekolah, ada pondok, ada masjid. Memang seharusnya kita ini berkumpul menjadi satu kalau memang mungkin. Tapi kita mendirikan lembaga tidak mengapa. Ya. Lembaga memang tidak mengapa. Dan orang nanti masyarakat kan tahu di mana yang banyak menguntungkan. Sekarang pondok ini subhanallah menolak santri. Ya. Mengalahkan pendidikan umum. Yang tahu masyarakat. Bayangkan seorang dokter anaknya dipondokkan. Kita tidak pernah membujuk apa-apa, tidak. Orang akan melihat kebaikan. Dan orang akan melihat hasilnya. Orang akan melihat kenyataan. Dan berapa banyak orang yang mengaji bahkan juga ingin hijrah. Dijual rumah itu di kota. Rumahnya pindah di tempat yang dekat dengan orang menyampaikan ilmu. Yang menyuruh siapa? Yang memberi hidayah siapa? Allah. Jadi ini pentingnya kita memberikan bukan untuk menyaingi. Tapi sebagaimana tadi telah dijelaskan ini ya karena kita banyak para pemuda ini yang sekolah di sana kemari. Yang mana pulang tentu mereka ingin pulang. Berdakwah bisa kerjasama. Karena satu-satu orang itu berdakwah mengerti akan tujuannya sendiri, mengerti tentang tanggung jawabnya. Ada yang perlu didorong dan ada perlu orang yang meminta dia, yang menyuruh dia. Syukur kalau masing-masing dia mengerti tentang kewajibannya berjalan bagus, seperti para ulama sunnah. Namun satu saat orang punya ilmu, dia ingin tanya, saya ilmu saya ini gimana? Berapa banyak lulusan dia tidak bisa mengajar, tidak bisa berdakwah. Kenapa? Tidak ada lembaga yang sifatnya untuk menarik dia. Jadi kita mendirikan lembaga yayasan bukan untuk menyaingi orang lain. Ya. Karena suatu saat tempatnya jauh. Ya. Tetapi kalau bermaksud untuk menyaingi tidak boleh. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya mohon kerjasamanya, ya, dan juga nasihat dari orang tua kita kepada diri kita, dan semangat ini penting. Yang penting kita akan berbuat sesuatu, jangan lupa menanya pada orang punya ilmu. Sebelum melangkah tanya dulu, agar kita tidak merasa menyesal. Karena Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum bicara, sebelum bertindak. Dan memang madarat yayasan itu bagi orang tidak bisa mengelola yayasan itu sendiri. Ibaratkan mobil. Kenapa mobil itu nubruk? Bukan disalahkan mobilnya, karena supirnya tidak tahu. Tapi kalau kita bekerja dengan baik, nah maka insya Allah akan kita peroleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Maka semoga dengan kita berkumpul ini dan kita saksikan bersama niat para sahabat pemuda kita yang ini merupakan generasi pelanjut orang tua, kita doakan semoga perjuangannya, amalnya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, diridhai oleh Allah Ta'ala, dan juga menjadi orang yang bersabar, semangat pula di dalam berdakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.